Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aman Rizky, NIM 1142 1026 Teknik Industri. Tema meningkatkan hasil belajar dengan strategi pembelajaran meningkatkan kemampuan berpikir. Pendahuluan kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, di mana kualitas sumber daya manusia tersebut bergantung pada kualitas pendidikan. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik sumber daya manusia ke arah positif, baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Pelaksanaan pendidikan tidak terlepas dari proses belajar mengajar di kelas. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar jika selalu memperoleh hasil yang rendah dalam belajar dan lambat melakukan tugas belajar. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur review atau studi pustaka dengan melakukan kajian dari berbagai sumber bahan bacaan berupa artikel jurnal, publikasi, dan buku-buku terkait dengan materi pembelajaran. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana penelitian merupakan instrumen kunci. Sugiono 2005. Penelitian ini menggunakan data dan teori sebagai bahan untuk memperkuat sebuah pernyataan. Hasil dan pembahasan. Fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Dengan suatu pertanyaan, guru siswa dapat belajar berpikir dengan cara berpikir, memperoleh kesempatan untuk belajar kreatif supaya menjadi kreatif, dan menjadi sensitif karena kemampuannya. Menurut Caesar, menggunakan keahlian berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi dalam konteks yang benar mengajarkan kepada siswa kebiasaan berpikir mendalam, kebiasaan menjalani hidup dengan pendekatan yang cerdas, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran melakukan SPPKB menekankan pada mental peserta didik secara maksimal. SPPKB bukan hanya menurut peserta didik mendengar dan mencatat, tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses berpikir. Setiap kegiatan belajar yang berlangsung disebabkan dorong mental yang diatur oleh otak. Tahap-tahap dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir yaitu tahap orientasi, tahap pelacakan, tahap konfrontasi, tahap inquiry, tahap akomodasi, tahap transfer. Kesimpulan, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. SPPKB menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek
Belajar yang hanya duduk mendengar penjelasan guru, kemudian mencatat yang berhubungan dengan penguasaan materi pembelajaran dan mencatat untuk dihafalkan SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang mana tujuan akhir dari pembelajarannya adalah siswa terlatih mengungkapkan ide-ide untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.